Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Tadi malam panas sekali Seru tampaknya. Debat ketiga ternyata jauh lebih seru Ini ya. saya sudah bersama dengan Mbak Monica Kumalasari, Ya, pakar halo. gesture mikro ekspresi yang akan menilai tadi malam seperti apa. Tampaknya ini panas sekali karena Ganjar sampai mengatakan bahwa saya berada di tengah ini untuk mendinginkan kawan-kawan saya. Apakah memang ada yang terpancing emosi tadi malam setelah dengan adanya serangan-serangan tersebut? Oke, kita lihat dari awal ketika visi dan misi ya, ini Pak Anies memang sudah melancarkan serangannya gitu Sejak ya. awal. Sejak awal. Oke, Jadi sejak 340 hektar kemudian direvisi pada saat sesi kedua. Berarti kan ini matters penting banget buat beliau untuk menyampaikan seperti ini. Nah, kalau kita lihat Pak Anies ini menyerang secara verbal, begitu ya. Nah, kemudian apakah serangannya ini konsisten sampai dengan akhir? Nah, justru malah dari awal sampai dengan akhir, akhirnya juga memancing untuk Pak Ganjar juga ikut juga menyerang ke capres nomor 2 begitu. Nah, jadi kalau secara verbal disampaikan oleh Pak Anies, maka bagaimana dengan Pak Ganjar ya? Nah, kecuali kalau kita lihat ada emosi-emosi yang kita lihat melalui tekanan suaranya, jadi mulai dari intonasi, tone dan sebagainya, serta dengan gesturnya. Nah, yang kita amati adalah kalau dari Pak Ganjar ini, ya, ini yang terjadi adalah beliau menampilkan suasana kebatinan sebagai pemenang, gitu ya. Jadi ini ada muncul ekspresi yang disebut dengan kontem. Jadi kontem ini merasa bahwa saya lebih unggul begitu. Jadi satu ujung bibir naik ke atas dan itu terjadi hampir di setiap segmen seperti itu. Oke. Ya. Itu juga sama dengan halnya pada saat Anies lagi menyinggung soal luas lahan pribadinya Prabowo. Di Prabowo sempat mengkocak pinggangnya kacang begitu ya. pinggang, Itu ya salah satunya. Ya? Dan kemudian Pak Ganjar kemudian mundur dan kemudian ada senyum yang sebentar, dan senyum itu merupakan senyum kepuasan, disebut dengan duping delight, adalah ketika orang yang sedang berseteru itu dia muncul sebagai pemenang begitu. Mempersilahkan kedua rekan-rekannya untuk silakanlah kalian Seperti yang diri beradu tinju begitu. ya. Begitu. Artinya merasa di atas angin dong. Ya, makanya tadi ketika merasa di atas angin dan hasil dari polling netizen juga mengatakan hal seperti itu kan, sentimennya positif walaupun di bawah Pak Anies begitu ya. Nah, ini memang terbukti dengan tadi mikro ekspresi yang saya katakan sebagai ada ekspresi kontem seperti yang dimunculkan. Ekspresi ini menunjukkan bahwa saya lebih superior, Anda lebih inferior begitu. Jadi merasa lebih unggul gitu. Nah, tapi kalau mungkin bisa ditafsirkan oleh beberapa masyarakat, debat semalam itu nampaknya ada dua orang, sebut saja Anies Baswedan dan juga Prabowo, yang nampaknya ini ada masalah di masa lalu yang belum selesai kemudian dibawa lagi ke meja debat. Nih tafsir dari masyarakat sebetulnya ditangkapnya seperti apa sih? Gestur Gini, kita kan nggak tahu apa yang sedang mereka pikirkan dan rasakan nih untuk keduanya gitu ya. Tetapi memang image yang ingin dibangun adalah sepertinya 1 dan 3 ini akan menyerang kedua begitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita amati kecuali tadi ada merasa lebih unggul ya. Ini memang bisa di engineering juga kalau kita perhatikan dari pakaian yang dikenakan. Ya. Nah, dari pakaian yang dikenakan ini mengenakan bomber jacket begitu, dan kemudian dipasangin dengan emblem dan badge gitu ya, seperti tagline-nya mereka. Dan ini bayangkan hal-hal seperti ini adalah menimbulkan visual response gitu ya, yang membuat orang menjadi lebih pede, apalagi temanya adalah pertahanan dan keamanan seperti itu. Jadi ini memang sesuai dengan ini adalah pesan nonverbal yang ingin mereka sampaikan. Nah, ini biasanya merupakan ciri khas dari Pak Jokowi ya. Tetapi pertanyaan bagi kita adalah kenapa ini tidak diadopsi oleh paslon nomor 2? Betul. Jadi kan suatu tanda tanya, yang ini kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi, kenapa yang melakukan justru malah Pak Ganjar dan tidak dengan paslon nomor 2? Menggunakan jaket bomber ini. Betul, gimmick apapun karena mereka setiap debat ketiga, kemudian kalau kita lihat lagi di debat kedua ya, menggunakan pakaian adat, betul, dan kemudian berganti beberapa kali seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini juga menunjukkan bahwa paslon nomor 3 ini satu, lebih adaptif, artinya menyesuaikan juga dengan tema yang sedang diusung begitu ya. Terus juga mereka menyampaikan secara bahasa nonverbalnya, mengatakan bahwa kami ini mendukung Indonesia yang berbineka gitu ya, dengan menampilkan pakaian-pakaian yang merupakan ciri khas dari Indonesia yang beragam. Pesan gitu. verbal itu sebetulnya efektif kah?
jika memang pesan disampaikan dengan nonverbal. cara Ini efektif sekali ya. Jadi di atas 65% pesan nonverbalnya ini sampai kepada bawah sadarnya masyarakat. Begitu. Untuk penggunaan pakaian secara visual begitu. Betul, ya. Oke, ini kalau misalnya mungkin kita bisa lihat bomber yang dipakai oleh Ganjar Pranowo ini kita bisa saksikan di layar kaca, itu tampaknya mungkin menyerupai tahu Top Gun? Ya, apakah mungkin itu diadaptasi dari jadi film juga ini pertahanan diadaptasi gitu kan, Top Gun Iya. kah sosok yang kuat gitu atau gimana? Ya, ini memang sudah diklarifikasi juga ya. Ini adalah respons yang diinginkan bahwa pertahanan kami menggunakan pakaian seperti ini, begitu ya. Terus juga mengusung bahwa ini produk lokal dan sebagainya. Dan ini konsisten untuk dilakukan oleh paslon nomor 3, begitu. Oke. Semenjak dari debat pertama. Kalau penguasaan emosi sendiri tadi malam, bagaimana yang bisa dilihat ketika tampaknya nih ya, 1 dan 3 ini tampak menyerang nomor 2 secara dari awal malah ini diserang terus loh. Padahal mungkin harusnya yang paslon 2 ini lebih lebih kentara terhadap materi yang disampaikan atau yang Menguasai lah lebih materinya. menguasai materi. Ya, jadi kalau kita baca emotional analysis ya, yang paling juara itu adalah Pak Anies, kemudian disusul dengan Pak Ganjar, dan ini bedanya tipis-tipis ya. Terus kemudian dengan Pak Prabowo. Nah, kita lihat sebagai oposan ya, ternyata Pak Anies ini mampu untuk menampilkan memanage emosinya dengan baik ya. Bahkan pada saat beliau ini kemudian di plot twist ketika mengatakan mengenai etika ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan etika itu akan memunculkan respons yang luar biasa dari Pak Prabowo begitu. Nah, yang bersangkutan ini tidak bocor secara tidak ada kemarahan, tetapi hanya merespons dengan ekspresi yang biasa gitu ya. Kalau kita lihat apakah ada fear, apakah ada anger, tidak ada begitu. Jadi sungguh penguasaan emosinya nih baik sekali, dan ini juga yang tertangkap oleh masyarakat kan. Kemudian Anies terlihat sebagai figur yang mampu santai menghadapi situasi pada saat itu. Situasi begitu panas ya. tadi malam. Situasi panas, tetapi sebagai oposan Pak Anies bisa terlihat tenang begitu, dan ternyata tenang secara yang dilihat oleh mata awam. Ini juga terkonfirmasi dengan ekspresi-ekspresi yang memang tidak bocor, tidak ada emosi-emosi secara mikro yang menyertai begitu. Itu kan nomor 1, kalau nomor 2 bagaimana? Oke, yang nomor 2 ya, ini terlihat banyak luapan-luapan emosi, ada kemarahan, ada fear dan sebagainya, dan bahkan menyerang kembali kepada yang paling panas kan di 1 dan 2 begitu ya. Ini konsisten. Sementara dari nomor 2 berusaha untuk mengajak ya Ganjar darling begitu. Namun rupanya cinta ini bertepuk sebelah tangan. Oh, dengan begitu. mengatakan saya setuju dengan pendapat Pak Ganjar. Ini betul. beberapa kali sempat disampaikan, itu Ini artinya ada 3 ajakan kali ingin mendekat ya, gitu. sepakat ini ingin mendekat gitu ya, tetapi seperti orang jatuh cinta, kalau justru dideketin itu malah jadi dibalas saya sedikit kecewa. Oke. Jadi itu nomor 2. Jadi itu nomor berusaha 2. untuk menarik nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini terlihat cukup bisa menguasai juga kah sama seperti nomor 1? Ya. Atau sebetulnya seperti apa? Jadi kemampuan untuk kosakata, kemudian ide-idenya ini seperti pertahanan 5-0 dan sebagainya, ini mampu memukau. Jadi saya mengatakan dari sisi visualnya bagus gitu ya, sudah memukau masyarakat, begitu juga dengan verbal yang disampaikan berkesesuaian juga dengan gestur maupun ekspresi yang disampaikan. Tetapi yang bocor adalah tadi bahwa yang bersangkutan ini merasa unggul memang daripada paslon lainnya begitu. Dengan kosakata-kosakata yang kemudian disampaikan oleh para paslon begitu, apakah dengan kosakata yang mungkin lebih berbobot tinggi dan yang lebih membumi, ini lebih baik yang mana yang disampaikan oleh para paslon terhadap masyarakat Indonesia? Nah, kalau kita lihat masyarakat secara umum ini menilai bahwa kalau ada penggunaan kata-kata yang tidak jamak, seperti juga di debat yang lalu ya, penggunaan singkatan yang tidak bisa dijawab itu juga dianggap sebagai seseorang yang lebih cerdas begitu ya. Jadi ini hanya untuk menampilkan kesan kecerdasan, tetapi kalau kita lihat bahwa masyarakat terdidik itu berapa persen sih, sementara masyarakat dari demografinya adalah paling besar adalah lulusan SMP begitu. Jadi kalau melihat suatu suguhan debat seperti ini ya tidak bisa diterima oleh mereka begitu. Artinya yang lebih dilihat baik yang adalah membumi, yang dikenal. jadi paling baik adalah sebetulnya melalui bahasa nonverbal.
Ya, ini bisa diterima oleh Pesan-pesan ya. usia berapapun, segala lapisan edukasi dan sebagainya ini bisa ditangkap tanpa difilter oleh pikiran sadar. Tapi Mbak Monik, kalau bahasa nonverbal pun kan terus perlu penelatahan lebih lanjut, kayak misalnya penggunaan jaket bomber ini. Kalau orang yang tidak kenal dengan Pak Jokowi dulu sering menggunakan jaket bomber kan tentu saja tidak hafal begitu. Ini tidak harus selalu melekat dengan Pak Jokowi, tetapi ketika kita melihat tiga-tiganya seperti ini, maka melihat ada satu yang berbeda, ya. Dan temanya adalah pertahanan keamanan, kemudian ada satset, ada tastes dan sebagainya. Maka bawah sadar kita akan lebih memberikan perhatian ke sana. Dan tanpa difilter juga kita menerima bahwa yang bersangkutan ini berbeda gitu. Ini lebih lama untuk diingat oleh pikiran bawah sadar kita. Bicara soal debat semalam nih Mbak, ini 03 nampaknya dalam debat kali ini lebih berani ya untuk menyerang langsung 02 di pertengahan menjelang akhir. Nah ini kira-kira apa yang kemudian terlihat dari ekspresi atau gaya dari 03 sendiri? Ya, dari 03 sendiri memiliki high power pose yang cukup tinggi. Yang pertama adalah karena memang di-trigger dengan pakaian yang dikenakan dan kemudian kemampuan untuk menghandle setiap sesi tanya jawab dan sebagainya, sehingga ekspresi itu muncul dan berkesesuaian begitu ya. Jadi apa yang ingin disampaikan adalah dengan penggunaan kata-kata yang tidak biasa. Ini mencerminkan bahwa paslon nomor 3 ini unik dan mampu untuk membawa masyarakat dari segala level, mulai dari nonverbal sampai dengan verbalnya terjawab semuanya begitu. Oke, ini ketiga paslon kan kalau kita lihat Prabowo, Anies dan juga Ganjar ini merupakan politisi ya. Politisi kan tampaknya tidak akan menjawab straight to the point, biasanya memutar-mutar dulu, kemudian dia pandai menyembunyikan ekspresi. Nah, kalau yang tergambar dari ketiganya ini seperti apa? Nah, tiga-tiganya gini, momen debat ini ya adalah harusnya merupakan suatu klarifikasi ya, bukan merupakan interrogatif. Ya, bedanya adalah kalau interviewing, ya saya mengatakan mengklarifikasi itu adalah interviewing, artinya non accusatory gitu loh. Jadi artinya kita hanya mengklarifikasi, tetapi nuansa yang dibawa sejak awal ini adalah seperti melakukan interogasi, which is artinya sudah punya dulu nih suatu bukti kesalahan begitu ya. Dan dari ketiganya ini memang mereka menggunakan yang disebut dengan assumptive question, begitu ya. Jadi udah asumsi yang artinya kalau asumsi ini tidak perlu dijawab, begitu. Sehingga dari cara menjawab semuanya tidak menjawab langsung kepada pertanyaannya, gitu. Contohnya kayak 340 hektar misalnya gitu, asumsi kan, pertanyaan asumsi. Nah, ini bicara soal panas antara kubu 01 dan juga 02 ini yang tadi malam berlangsung. Dan ini berakhir, keduanya ini di akhir tidak sempat salaman Mbak, dan juga sempat dipertanyakan juga. Ini kenapa? Apakah memang melihat ada raut marahkah sampai selesai debat pun, di luar meja debat pun yang terlihat di antara keduanya sampai akhirnya tidak salaman walaupun dua-duanya sudah menyampaikan alasannya masing-masing gitu. Jadi yang di dua ini bawa ke dalam gitu ya. Nah, jadi baper gitu. Jadi ya lebih membawa ke dalam hati, sehingga tapi kalau kita perhatikan di debat sebelumnya ini beliau memang meninggalkan gelanggang lebih cepat gitu ya. Kalau saya berasumsi bahwa ya mungkin kelelahan secara fisik dan sebagainya mengingat usia begitu kan ya. Nah, tetapi beliau akhirnya pada saat konferensi pers ya, ini juga justru malah bocor, ya kan, mengatakan bahwa kecewa dan perhatikan bahwa ketika beliau kecewa dengan narasi para paslon saingannya, ya, kemudian ekspresinya muncul, ya, menyatakan kekecewaan, ya. Dan ini tanpa kita sadari, kalau kita perhatikan barisan di belakangnya ini para TKN, ya, ini juga menampilkan beresonansi dengan ekspresi si capresnya, ya. Jadi capresnya terlihat ada kekecewaan, begitu juga dengan para pendukungnya, gitu. Begitu ya. Jadi ada ekspresi sedih, sad dan sebagainya. Begitu. Tapi kalau kecewa gitu berarti ada ekspektasi dong yang diharapkan oleh baik itu paslon maupun anggota-anggota TKN lainnya. Adakah ekspektasi yang mereka? Ya, terkonfirmasi. Yang pertama Pak Prabowo mengatakan bahwa beliau kecewa, ya. Yang kedua
kita lihat bagaimana ekspresi dari pendukungnya. Ternyata mendukung nih kalau ketika beliau mengatakan kecewa. Yang ketiga, bagaimana masyarakat umum ya melalui emotional analysis ini dan bagaimana sentimen negatif ini menuju kepada paslon nomor 2. Jadi firm ya kalau saya mengatakan bahwa saya melihat secara saintifiknya, tetapi masyarakat menilai secara apa yang dipersepsikan oleh mereka. Kalau interaksi selama berada di atas panggung sendiri dinilainya seperti apa ini antara para calon presiden ini? Jadi kalau kita melihat proximity ya semuanya sesuai dengan standar ya, tetapi interaksinya adalah kalau Pak Anies terhadap menyerang sesuatu, menyerangnya memang secara verbal, tetapi menggunakan ya tadi lebih menyerangnya juga personal gitu ya. Nah kalau saya perhatikan sebetulnya tiga-tiganya juga seperti ini gitu ya. Nah kalau kita lihat interaksi di antara ketiganya ya Pak Ganjar karena melihat perseteruan yang hangat 1 dan 2 sehingga menggunakan momen ini sehingga inilah yang ditangkap oleh masyarakat dan netizen gitu ya sebagai penengah begitu. Nah, memang posisinya pada saat itu emang lagi di tengah. Jadi beliau juga mundur untuk memberikan kesempatan begitu. Tapi kalau kita lihat polanya berubah loh Mbak. Dari di awal nih yang nampaknya Prabowo mencoba untuk merangkul Ganjar untuk ayo kita sama-sama yang terlihat nih dari saya menyudutkan 01 begitu. Tapi di tengah-tengah malah justru yang disudutkan ini adalah si Prabowo sendiri. Polanya berubah loh dari awal, tengah sampai ke akhir, Mbak. Ya, jadi semuanya kan muncul secara spontaneous gitu ya. Ketika dirasakan bahwa yang pertama adalah 02 ingin merapat ke 03, tetapi sesuatu yang terlalu sering ditampilkan itu membuat ya di atas angin juga. Sehingga ketika merasa di atas angin ini yang kemudian di switch begitu. Karena sampai 3 kali ya menyatakan Ganjar darling begitu. Mbak Monik, kalau kita bicara mengenai materi, kan ini Prabowo diserang dengan kata-kata dari Anies dan juga Ganjar mengenai food estate, singkong, kemudian mengenai alutsista. Nah, penguasaan dari cara mereka mengatakan jawabannya masing-masing dari mempertanyakan hal itu, penguasaan materinya sejauh mana bisa meyakinkan masyarakat? Ya. Jadi kalau kita lihat yang di 01 ini adalah pemimpin yang berbicara tentang sesuatu yang bersifat global atau helicopter view gitu ya. Nah kemudian kalau 03 adalah pemimpin yang orientasinya pada aksi gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan mana yang lebih baik tergantung gitu. Apa yang kita butuhkan pada saat ini? Apakah pemimpin yang melakukan aksi ataukah yang secara visioner melihat secara global gitu ya. Nah kalau kita lihat di Pak Prabowo ini adalah berbicara mengenai hakikat atau nilai-nilai kesatria seperti itu dalam suatu negara. Nah kita lihat apakah negara kita sekarang sedang membutuhkan nilai-nilai seperti itukah begitu. Itu balik lagi kepada masyarakat ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Monik sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita sudah sama-sama membahas ya soal gestur, wajah, ekspresi dari Capres debat kemarin. Masih ada 2 debat lagi. Kita sama-sama tunggu nanti. Kita tunggu. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang sesaat lagi.